Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Dan hari ini kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran sabda firman Tuhan yang menolong, menguatkan, namun juga menyadarkan kita tentang apa makna di balik semua perjuangan hidup kita dan semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita hingga hari ini. Mari, sebelum kita akan mendengar kebenaran sabdanya, kita memohon rahmat dan kasih-Nya di dalam doa. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tiada henti Tuhan buktikan kepada setiap kami melalui berbagai macam cara Tuhan, mengizinkan setiap pengalaman duka dan suka datang menyapa kehidupan kami. Kami mau belajar percaya bahwa itu adalah satu dari sekian ribu cara-Mu untuk semakin membuat kami melihat dan menyadari siapa Engkau, Allah yang menjadi sahabat dan juga juru selamat kami melalui Yesus Kristus, yang kehadirannya begitu lembut dan kami rasakan melalui kuasa dan daya kehadiran Roh Kudus yang begitu luar biasa. Hamba-Mu dari jauh tidak mengerti apa yang sedang umat-Mu sedang rasakan, terutama bagi mereka yang menonton channel YouTube GKI Klasi Solo dalam program Bina Iman kali ini, hari ini. Tapi hamba-Mu percaya ini bukan sebuah kebetulan dan firman Tuhan secara khusus ingin menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami, siapapun kami, dimanapun kami, dan apapun yang sedang kami rasakan. Kami membuka hati dan pikiran kami kepada sabda kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dilandasi dari Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 29. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 29. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ya sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seperti yang tadi saya ucapkan di dalam doa, saya yakin firman Tuhan hari ini datang kepada kita semua, diperdengarkan kepada kita semua, termasuk juga kepada saya. Bukan karena sebuah kebetulan ataupun hanya sekedar jadwal. Tapi ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya dan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dalam pengalaman kita yang berbeda, kita tahu ada pesan Tuhan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, selama beberapa hari ini, kurang lebih 2 minggu belakangan ini, saya dan suami bergumul. Karena salah satu dari anak kami, Nara, sakit selama kurang lebih hampir seminggu, panas, naik dan turun, batuk dan pilek. Batuknya terus-menerus, sehingga membuat kami begitu cemas di masa-masa pandemi yang semakin meningkat seperti ini. Rasanya pikiran kami bisa kemana-mana untuk membayangkan apa yang sedang terjadi dalam tubuh anak kami. Bapak Ibu
yang sudah mempunyai anak, ataupun saudara-saudara yang belum mempunyai anak tetapi mempunyai seseorang yang begitu spesial. Dan ketika kita melihat orang yang begitu kita sayangi sakit selama beberapa hari dan belum juga kunjung sembuh, rasanya hati kita pun akan menjadi sangat sedih. Ketika saya dan suami melihat Nara yang tidak kunjung sembuh dan batuknya semakin menjadi, rasanya kami berdua ingin sekali jadi juga sakit supaya anak kami sembuh. Saya rasa semua orang tua pun juga merasakan hal yang seperti itu. Tetapi hari ini di tengah pergumulan saya, ataupun di tengah pergumulan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya tidak ketahui, tapi rasanya pergumulan itu sedang bertemu dengan teks Alkitab ini, kita semua sedang diajar untuk mendengar isi hati Tuhan melalui kebenaran sabda firman Tuhan, melalui Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 20-29. Bapak Ibu diceritakan bahwa ada seorang ayah yang sudah sedari anaknya kecil melihat penderitaan anaknya yang begitu luar biasa. Anaknya bukan hanya menderita panas dan batuk pilek, bukan hanya menderita penyakit biasa, tetapi dirasuki setan sejak dari masa kecilnya. Dan setan itu, roh jahat itu membawa ia ke air dan ke api dan berusaha membinasakannya. Tidak diketahui secara jelas berapa umur anak itu. Tetapi sedari kecil bisa bayangkan Bapak Ibu penderitaan seorang ayah. Dan memang tidak disebutkan masih ada ibunya atau tidak. Tapi pasti ayah dan ibunya hatinya lebih dari remuk melihat anaknya yang ia kasihi sejak sedari kecil dirasuki roh jahat. Dan kita semua percaya dan membayangkan bahwa ayah dan ibu ini yang tidak disebutkan dalam Injil ini sudah melakukan berbagai macam cara untuk menyembuhkan anak-anaknya, datang ke sana dan kemari. Dan hari itu di mana Injil ini dicatat adalah sebuah hari di mana ia sedang datang kepada murid-murid Yesus dan mohon agar murid-murid Yesus itu menyembuhkan anaknya, mengusir roh jahat ini dari tubuh anaknya yang tidak berdosa, yang tidak bersalah apa-apa. Dan kita semua tahu bahwa murid-murid itu tidak mampu untuk mengusir roh jahat ini. Dan pada akhirnya Yesus datang dan bertanya kepada ayah dari anak ini. Dia mengatakan sejak kapan hal ini terjadi dan menimpa anaknya. Lalu sang ayah ini menceritakan sejak kapan dan apa saja yang roh jahat ini lakukan kepada anak ini. Lalu apa yang dikatakan oleh sang ayah yang sudah hilang semangatnya, meskipun ia tahu bahwa ia harus tetap berjuang. Di kalimatnya yang terakhir ia mengatakan kepada Yesus, "Ya Tuhan, kalau Engkau dapat, tolonglah dan kasihanilah kami." Mendengar kata-kata itu Yesus mengatakan, "Apa katamu? Jika aku dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Dan di ayat yang ke-24, segera ayah anak itu berteriak. Dia bukan saja hanya berkata dengan pelan, dia bukan hanya saja berkata dengan volume yang biasa-biasa saja, tapi ada sebuah teriakan yang luar biasa datang bukan hanya dari suaranya, tapi dari hatinya. Ia berteriak di depan Yesus mengatakan, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Di titik inilah Yesus melakukan mujizat dan kasih-Nya yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara, di ayat yang ke-24 adalah sebuah ayat yang begitu mencengangkan. Ketika kita membayangkan seorang ayah yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa selain berteriak dan mengaku bahwa dia sudah melakukan semuanya, dan dia pada saat ini mengakui bahwa tidak percaya, meskipun aku tidak percaya, tolonglah aku. Dia belajar percaya. Intinya, ayah ini melalui kejadian anaknya yang begitu berat, membawanya datang kepada Yesus. Membuatnya belajar mengubah fokusnya. Bahwa fokus hidupnya kali ini bukan hanya tentang kesembuhan anaknya, tetapi tentang bagaimana Tuhan menginginkan imannya untuk berubah. Dan ketika imannya berubah dari yang tidak percaya menjadi percaya, bukan percaya pada apa yang Yesus dapat lakukan, tetapi percaya kepada Yesus. Ini dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada seseorang, maka kita belajar mempercayakan apapun yang menjadi hal yang mampu orang yang kita percaya itu lakukan. Dia bukan hanya percaya pada apa yang mampu Yesus lakukan, tetapi hal yang pertama yang diubah oleh Yesus adalah dia percaya kepada Yesus.
Percaya kepada Yesus dan kuasa-Nya. Bukan hanya tentang bagaimana Ia melakukan mujizat. Percaya kepada Yesus adalah percaya bahwa baik ataupun buruk, saat ini atau nanti, kalau semua itu Ia lakukan, Ia melakukannya dalam tujuan dan maksud yang baik. Tidak mudah mengatakan ini di hadapan banyak orang yang sedang bergumul tentang beberapa banyak hal yang berat dalam kehidupan mereka. Tetapi kalau hari ini saya dan Anda serta saudara-saudara mendengar kisah seorang ayah yang putus asa dan diubah, biarlah kita pun juga sedang berteriak kepada Yesus. Ya Yesus, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan sedang mengubah ketidakpercayaanku menjadi sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepadanya. Bukan tentang untuk membujuknya melakukan apa yang kita mau, tetapi percaya saja pada apa yang akan Ia lakukan, pada pribadinya, pada hatinya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.